Yang ketiga dari bab membekali diri di akhir umur. Jadi sebelum mati apa saja yang mau dipersiapkan. At-talis, hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Rasulullah tidak pernah salat satu salatan ba'da'an nazalat, setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, illa yaqula fiha, kecuali Rasulullah berdoa di dalam salat tersebut. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Jadi mulai dari turunnya ayat itu, setelahnya itu Rasulullah setiap sujudnya, rukuknya beliau memperbanyak membaca subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Intinya harus ada istighfarnya, ada hamdalahnya, dan juga ada istighfarnya. Tapi kalau kita ini sudah otomatis ketika kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cuma ada tasbihnya dan juga hamdalahnya, tinggal nambahi istighfarnya. Wa fi riwayatin muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini berarti hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat fi sahihaini anha, di kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu memperbanyak doa di waktu rukuknya dan sujudnya. Memperbanyak apa? Subhanakallahumma rabbana, ada tambahan rabbananya, wa bihamdika Allahumma ufirli. Berarti kalau yang tadi tidak ada rabbananya. Kalau yang di riwayat lain ada rabbananya. Ya ta'awwalul Quran. Jadi beliau mengucapkan doa tadi ya ta'awwalul Quran sambil mengangan-angan perintah itu tadi, ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, jadi termotivasi Rasulullah berdoa tadi itu termotivasi dari ayat apa itu? Idza jaa tadi. Ya ta'awwalu itu apa? Nanti ada nih. Makna ya ta'awwalul Quran, maknanya ya ta'awwalul Quran ayya'malu ma umira bihi fil Quran fi qaulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Rasulullah mengamalkan isi kandungan ayat yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah di dalam rukuknya dan sujudnya yang berbunyi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Wa fi riwayatin, kalau tadi riwayatnya Bukhari dengan Muslim. Sekarang cuma ada dalam satu riwayatnya Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yuktiru ayyakula qabla ayyamuta. Rasulullah sebelum wafatnya memperbanyak doa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Qalat Aisyah, mendengar Rasulullah ini sering berdoa ini sampai terdengar oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdathaha taquluha. Ya Rasulullah, kalimat apa ini ya Rasulullah? Saya kok melihat sambian ini mulai dari turunnya ayat itu sambian memulai perkara baru ya, yang sambian ucapkan tadi, yang sambian doa tadi. Qalat, Rasulullah menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Jadi ketika turunnya ayat tadi, alamat ini adalah idza jaa tadi. Ketika Allah menjadikan suatu tanda kepada saya tentang umatku. Jadi kalau saya melihat alamat tadi yang berupa idza jaa nasrullahi wal fath, maka saya mengucapkannya.
mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdika tadi. Idza jaa nasrullahi ya, wa ra'aitan nasa. Jadi melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, setiap itu muncul ya, tanda-tanda tadi muncul di benaknya Rasulullah, pasti Rasulullah membaca doa tadi. Kita sudah melihat sekarang banyak ya umat Islam ya dari agama-agama lain masuk kepada agama Islam. Nah itu doanya Nabi itu sudah didoakan terlebih dahulu melalui ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu. Ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu, di riwayatnya Imam Bukhari juga ada suatu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sama ini intinya. Qultu, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, araka tukthiru min qauli subhanakallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Rasulullah, saya melihat sampean ini kok sering membaca doa ini. Faqala, apa khasiatnya, kata Aisyah. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Allah telah memberi kabar kepada saya bahwasanya saya akan melihat tanda-tanda di umatku, tentang umatku. Maka fa'idha ra'aituha, ketika saya melihat tanda-tanda tadi, alamat tadi, aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kita ini orang-orang yang dari non muslim masuk Islam, kita yang mulai kecil sudah masuk Islam, ini sudah melalui doanya Rasulullah yang ini. Kan melihat, berarti Rasulullah sudah memprediksikan bahwa umat ini yang bukan non muslim akan banyak yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak yang masuk, kemudian Rasulullah mendoakannya melalui doa ini subhanaka tadi. Itu berarti di antara mukjizatnya Rasulullah bisa mengetahui atau memprediksi sesuatu yang masih belum terjadi. Faqad ra'aituha, dan saya sungguh telah melihat tanda itu. Apa tandanya? Idza jaa. Ya, alamat tadi yang dimaksud alamat tadi adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Intinya, walaupun kemarin ada ikhtilaf, umur berapa mau kita itu berbekal diri, kan masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan umur 40, ada yang 60, ada yang mengatakan asalkan sudah balik kita harus bersiap diri. Nah, secara otomatis mulai dari sekarang, karena kita sudah mengetahui apa-apa saja yang harus kita bekal, dia diantaranya ini, memperbanyak tasbih, memperbanyak hamdalah, memperbanyak istighfar. Kayak kalau saya pribadi paling baca istighfar atau membaca tasbih ataupun tahmid itu ya di sholat saja. Insyaallah. Kebutuhan Di sholat saja, bukan di luar sholat. Ketika setelah sholat itu zikir itu bukan. Jarang. Paling kalau maghrib dengan isya, kalau duhur, asar, subuh jarang. Lebetin. Ya ya sebisa-bisa kita, semampu kita berbekal diri. Selain dengan berbekal diri dengan amalus sholihat, amal-amal yang soleh. Karena subhanallah ini, tasbih ini adalah termasuk perkara yang ringan di di lisan, tapi berat di timbangan. Bagaimana kalau biasanya tahlil maduran itu? Kalimatani khafifatani fil lisan wa taqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di bibir diucapkan tapi berat di timbangan, bisa memberatkan kepada timbangan. Jadi diantaranya adalah tasbih. Wallahu a'lam bishawab.